Akhirnya, Dita dan Rianti kepergok berduaan bekerja sama untuk menghabisi nyawa Pak Darmawan. Bara tidak percaya ibunya melakukan tindakan kriminal dan bekerja sama dengan buronan seperti Dita ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Wah, gila banget nih. Sebentar lagi kejahatan Rianti sepertinya bakalan terbongkar banget. Tapi sayangnya, bikin gregetan banget ya guys ya. Dita aja sampai sekarang tuh masih aja berusaha untuk kabur-kaburan. Dan dia selalu berhasil untuk kabur. Dan keselnya di saat Bara mengatakan kepada Dani kalau sebaiknya pihak kepolisian lah yang mencari Dita ini, karena walau bagaimanapun kan pihak kepolisian juga harus bekerja ya guys ya. Ditambah lagi kan yang menetapkan si Dita ini menjadi tersangka kan si pihak kepolisian juga. Tapi Dani malah memikirkan kalau ada pihak kepolisian akan lebih sulit untuk menangkap Dita ini, padahal kan belum tentu ya. Si Dani ini kalau Mimin pikir emang sih ada tegas-tegasnya, tapi ya agak kurang masuk akal aja gitu keputusan-keputusan yang dia ambil. Bahkan dia selalu saja mengambil keputusan sepihak. Begitupun dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap Nando dan Saleha kan. Dia memblokir nomornya Nando, kemudian dia berusaha untuk membuat Nando ini berpisah dengan Saleha dan menjauh dari Saleha. Padahal kan apa yang dia baca di buku hariannya Azam itu kan gak selamanya benar juga. Dan kalau memang mau melihat Saleha bahagia, kan sebenarnya Saleha ini bisa bahagianya dengan Nando. Bahkan Pak Darmawan aja tuh dalam keadaan sakit sekarang tahu kalau Nando itu adalah lelaki yang dicintai oleh Saleha. Dan dia berusaha sekali untuk bisa membuat Saleha ini bisa bersatu kembali dengan Nando. Makanya semangat Pak Darmawan untuk bisa sembuh itu sangat amat luar biasa. Karena dia ingin melihat Saleha menikah dengan Nando dan dia ingin menikahkan Nando dengan Saleha. Namun sayang beribu sayang, bener-bener deh ya. Sekarang di saat Pak Darmawan ini udah sadar, dia malah jadi nggak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan dan kondisi dia sekarang yang benar-benar sangat amat lemah. Bahkan untuk ngomong dan menggerakkan tangannya pun itu susah banget. Dan jujur ini tuh yang membuat kita miris ya guys ya. Karena kesedihan Saleha dan penderitaan Saleha sampai sekarang, bahkan di saat bapaknya sudah sangat sampai sayang sama dia, tapi dia masih belum bisa merasakan kasih sayang yang sepenuhnya dari Pak Darmawan. Makanya ditambah lagi dengan Ibu Rianti yang benar-benar kurang ajar. Sekarang Bu Rianti itu benar-benar sudah memperlihatkan kejahatan dia yang sesungguhnya, sifat asli dia yang sesungguhnya di hadapan Pak Darmawan yang benar-benar terbaring lemah aja sekarang karena emang gak bisa ngapa-ngapain. Dia bahkan mengatakan kepada Pak Darmawan, di hadapannya Pak Darmawan, kalau dia ingin membuat Pak Darmawan ini menyusul almarhumah Ibu Arini, yang berarti Ibu Rianti ini pengen cepet-cepet Pak Darmawan ini meninggal dunia agar kejahatannya di masa lalu tidak dibongkar oleh Pak Darmawan. Karena sekarang Pak Darmawan lah yang tahu bagaimana si Rianti ini. Dan selama ini Rianti ternyata memang sengaja bekerja sama dengan Dita untuk menghancurkan dan membuat Saleha menderita, serta membuat dia jadi salah paham terus-terusan sama Saleha. Makanya nih guys, mudah-mudahan saja secepatnya kejahatan Rianti dan Dita ini bisa terungkap ya. Jujur Mimin udah kesel banget nih. Kelamaan banget kejahatan Rianti dan Dita ini terbongkar. Padahal semua orang udah tahu kalau Rianti dan Dita itu jahat. Tapi kenapa sih susah sekali untuk bisa membuktikan kejahatan mereka ini. Kemudian Dita nih, padahal udah jelas-jelas juga kejahatan dia tuh udah terpampang nyata. Bahkan dia sudah ditetapkan sebagai buronan. Tapi masih aja gampang sekali untuk bisa keluar masuk di kehidupannya Saleha. Bahkan bisa masuk juga ke pengajiannya Bapak Darmawan yang sengaja dilakukan oleh atau diselenggarakan oleh Saleha dan Bara anak-anaknya. Ini nih yang bikin kita tuh jadi kesel. Segampang itukah si Dita ini keluar masuk di kehidupannya Saleha, Pak Darmawan dan Bara, dan gampang sekali untuk bisa
diberikan akses oleh Rianti untuk masuk ke acara tersebut, padahal kan acara itu adalah acara yang bisa untuk mendoakan Pak Darmawan ya guys ya. Tapi kenapa sih Ibu Rianti dan Dita ini selalu saja ingin semua hal yang baik itu ya jadi kacau. Jujur ini tuh benar-benar bikin kita tuh jadi kesel, marah, greget banget ya guys ya. Udah jelas-jelas kejahatan mereka itu udah terpampang nyata banget nih ya, membuat kita tuh kesel, membuat kita tuh selalu marah. Tapi pada akhirnya apa? Mereka gampang sekali untuk lari ke sana kemari, kabur-kaburan. Bahkan yang bikin Mimin gak habis pikir itu di scene dimana Dani sudah berada di rumahnya Dita yang bersembunyi sekarang. Kemudian dia juga sempat-sempatnya berantem sama Gania karena Gania berusaha untuk mengusir Dani dan anak buahnya. Kemudian Dani ini padahal tuh udah tinggal selangkah lagi si Dita ini tuh berhasil ditemukan oleh Dani dan anak buahnya. Tapi sayangnya yang gak habis pikir dan gak masuk akalnya itu dia malah berhasil kabur ke plafon arah ke dapur. Gak masuk akal banget kan. Harusnya dengan rumah sekecil itu ya Dani bisa dong menangkap Dita. Tapi kenapa hanya segitu saja? Kepandaian Dani ini, kepintaran Dani ini benar-benar nggak habis pikir sih sebenarnya, nggak masuk akal banget. Tapi itulah yang dinamakan sinetron ya guys ya. Kalau terlalu masuk akal mungkin orang-orang bakalan kesel dan ya mungkin ngerasa bosen. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau dilama-lamain Dita ini kemana-mana bisa bebas ya, tentu membuat kita tuh ya semakin greget juga. Jadi gimana nih menurut kalian? Maunya kalian tuh gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian di sisi lain, sekarang adalah hari dimana pengajian dari Pak Darmawan akan diadakan. Tentunya pengajian ini diperuntukkan untuk kesehatan Pak Darmawan. Jadi anak-anaknya Pak Darmawan yaitu Saleha dan Bara berharap sekali kalau acara itu adalah acara yang akan membuat Pak Darmawan bisa didoakan oleh banyak orang. Kemudian ya nantinya Pak Darmawan juga bisa secepatnya sembuh dengan doa-doa orang yang memang sengaja mereka undang. Dan tentu hal itu sangat amat membuat Rianti itu jadi kesel ya guys ya. Padahal sebelumnya dia udah berusaha sekali untuk membuat obat-obat Pak Darmawan ini habis. Dan ya akhirnya Pak Darmawan juga tidak akan diberikan obat karena memang sebenarnya kondisinya Pak Darmawan ini semakin lama semakin membaik dan pemulihannya bahkan lebih cepat dari yang Rianti bayangkan. Dan Rianti itu takut banget kalau pemulihan Pak Darmawan ini jika terlalu cepat pemulihannya ya kejahatan dia bakalan terbongkar dan Pak Darmawan pun pastinya akan bertindak tegas, akan menceraikan Rianti, kemudian ya akan memenjarakan Rianti juga. Karena walau bagaimanapun kejahatan Rianti ini sudah sangat amat dilihat oleh Pak Darmawan kan. Nah makanya kemudian kejahatan Rianti juga sampai sekarang kan belum diketahui nih oleh Bara. Kebayang dong gimana kecewanya Bara setelah dia tahu selama ini Bu Rianti ini jahat sama Saleha dan Pak Darmawan. Tahu-tahu dia baru mengetahui kalau ternyata yang membuat almarhumah Ibu Arini, ibu kandung dari Saleha, meninggal dunia itu adalah ibu kandungnya sendiri, yaitu Ibu Rianti. Tentu Bara sebagai anak merasa sangat amat malu mempunyai ibu seperti Rianti. Dan ya siap-siap aja Rianti tidak akan pernah dianggap lagi sebagai ibu oleh Bara. Dan pastinya nanti Bara pun juga gak akan pernah mau memanggil Rianti dengan sebutan ibu lagi. Siap-siap aja, Mimin sangat amat yakin itu semua akan terjadi. Dan sekarang nih si Dita ya guys ya, waduh Dita ini benar-benar nekat banget nih orangnya. Udah tahu dia jadi buronan masih aja mau bekerja sama dengan Rianti. Bahkan nekat pergi ke pengajian Pak Darmawan hanya untuk ya menjalani rencana yang sudah direncanakan oleh Ibu Rianti. Jadi Bu Rianti ini sengaja menggelontorkan dana yang banyak dan mengirimkan dana tersebut untuk kehidupannya Gania dan Dita.
agar mereka bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Tapi dengan syarat Dita ini harus menjalani kemauan dari Rianti, yaitu nantinya harus masuk ke kamarnya Pak Darmawan di saat semua orang sedang mengaji, di saat semua orang sedang berdoa. Dia nanti disuruh masuk ke kamarnya Pak Darmawan untuk menghabisi nyawanya Pak Darmawan. Tentu hal ini tidak akan bisa berhasil ya guys ya, karena ternyata Dita ini secara tidak sengaja bertemu dengan Saras, dan Saras juga langsung sadar kalau suara yang terdengar dari dalam cadar tersebut adalah suaranya Dita. Nah, mudah-mudahan ini adalah pertanda ya guys ya, kalau Dita ini bakalan ketahuan pergi ke rumahnya Pak Darmawan untuk bekerja sama dengan Rianti. By the way, Mimin cerita sedikit juga nih tentang Isabella dan Nando. Jujur Isabella ini bener-bener udah bikin kesel banget ya guys ya. Apalagi di saat Bara mengundang Nando ke pengajian, kemudian chatnya malah dihapus oleh Isabella. Coba, apa sih yang ada di pikirannya Isabella ini? Kalau emang dia mau mengejar Nando ya, kalau menurut Mimin ya dengan cara yang baik-baik aja, jangan malah dengan cara yang licik seperti ini. Jujur Mimin gak habis pikir juga sih, dan gak menyangka ya kalau ternyata Bella sepicik ini sekarang. Iya, 11-12 sebenarnya dengan Dani, karena walau bagaimanapun sekarang Dani dan Bella ini kan ya sama-sama ingin mengejar apa yang ingin mereka kejar ya. Kalau Dani kan memang dia ingin melihat Saleha bahagia, dan dia bertumpu kepada buku hariannya Azam yang membuat seolah si Nando ini bersalah dan ya hanya bisa menyakiti si Saleha. Kemudian si Isabella, karena dia merasa dia harus egois sekarang, dia merasa kalau Nando itu harus punya dia, harus dia miliki ya, jadi dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa membuat Nando ini tidak bertemu dengan Saleha. Padahal kalau Nando ada nih di rumah tersebut, akan mudah bagi Nando untuk menangkap Dita. Ditambah lagi kan semua orang seperti Bara, Dani, Sukma, Saleha pastinya tahu kalau Dita ini kalau ketemu pasti langsung ditangkap. Tapi sekarang kalau Nando nggak ada, ya akan sulit bagi semua orang untuk menangkap Dita ini. Jadi ya waduh, kira-kira gimana nih setelah ini acara pengajian dari Pak Darmawan? Akan berjalan dengan baikkah atau malah akan membuat Pak Darmawan meninggal dunia? Aduh, jangan sampai itu semua terjadi ya guys ya. Jujur Mimin pengen banget melihat si Dita dan Rianti ini ketahuan di episode kali ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.